Bapak Sony yang satu ini adalah orang Pemenang lupus. pemenang lomba lupus. Juara berapa, Om? Pertama. Juara ke-1. Juara ke-1. Lupusnya. Dia pengidap lupus, tapi dia lupa bahwa dia kena lupus. Ya harus dilupakan. Tuh, harus dilupakan, bro. Iya, harus dilupakan. Kalau menurut data sih dari 10 orang itu 9:1. 9/1. 9 perempuan, 1 laki-laki. Dan Anda salah satu yang satunya, berarti juara 1. Juara salah. Jadi benar kan? Aku mah gak pernah salah, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel di Indonesia yang mengulas tentang pentingnya sebuah rasa. Bersama saya si John, The Taste Hunter. Ini ronde kedua di hari ini, gila ya. Dan tepat di hadapan saya sesosok genderuwo. Sesosok. Ini teman, sahabat, orang tua, terus apa lagi ya? Orang yang menginspirasi, memotivasi, di antaranya perjalanan hidup karir saya secara pribadi. Orangnya udah di depan saya, namanya Sony. Damang, Om? Alhamdulillah sehat nih. Terus gerik itu udah bingung. Jadi itu openingnya buat dikata aja. Ini mah selanjutnya mah ngobrol biasa aja, Om. Oke. Yang lucu, tamu saya sebelum ini demam, Om. Udah demam suara, demam kamera, Om. Jadi sebelum syuting itu dia harus gini atau angle-nya harus gini. Gue udah bagus belum? Udah. Apaan sih ini orang? Nggak penting banget itu orang. Jadi dia udang lahir di dia tuh. Di mana udangnya? Sudah main sinetron. Sinetronnya azab lagi. Sinetron azab. Aduh, Om Sony. Ya mungkin saya kenalin dulu nih buat teman-teman yang nonton. Siapa Sony itu? Saya juga nggak kenal. Saya juga nggak kenal sebenarnya, teman-teman. Sony itu siapa? Nama lengkapnya siapa? Lahir di mana? Lalu kenapa bisa datang? Ini bukan karena keinginan beliau loh ya. Saya sendiri yang minta-minta, ngemis-ngemis, memohon-mohon untuk datang ke sini, beneran. beneran. Nah, kita mungkin akan langsung tanya aja. Yang pasti dia adalah salah satu sumber inspirasi saya. Dia salah satu yang memotivasi hidup saya, dan secara tidak langsung Om Sony ini yang membantu membimbing saya. Jujur-jujuran aja. Karena kalau ngomongin bimbing itu tidak harus selalu melulu dituntun setiap hari ya. Bimbingan itu kan berdasarkan clue juga bisa. Ayo lu gini, lu harus gitu. Itu kan salah satu bimbingan. Nah, nama lengkap siapa sih Om Sony? Nama lengkap aku tuh Sony Jaka Yusuf. Keren banget. Sony Jaka Yusuf, makanya ada yang manggil Jaka ya. Di Facebook itu namanya Jaka kan? Jaka Yusuf. Jaka Lara ya. Ini sambil biar enak. Ya, ada. Jaka Yusuf ya. Lalu memang nama asli Sony di depannya. Iya. Lahir di Bandung lah. Lahir di Bandung. Tahun 71. Oh, 71. Tapi nanti mau pindah kalau ke 85 gitu. Biar ada panjang durasi hidupnya biar ada panjang ya. Di Bandungnya di mana, Om? Saya lahir di Jalan Muhammad Ramdan. Ya, satu hal lagi bahwa Om Sony ini adalah salah satu pewaris tahta kebesaran pewaris tahta kebesaran nama apa, Om? Soto Bandung M Tarya. Aduh, Soto keren. Bandung M Tarya itu legend loh. Sebenarnya legend loh. Iya. Sampai sekarang masih ada, Om? Ada. Masih ada ya? Masih ada. Dengan naik turun berjibaku tetap mempertahankan eksistensi, Om. Sekarang yang megang siapa, Om? Kakak saya paling gede. Kakak paling gede. Jadi Om berapa bersaudara? 7, meninggal 1. Sekarang tinggal 6. Tinggal 6, masih banyak lah ya. Masih bisa silaturahmi maksudnya. Saya kalau dari bapak saya sudah habis, Om. Habis. Dari bapak udah habis. Bapak udah habis. Bapak dari saya dari ibu masih sekitar 9 dari berarti bapak keluarga kecil kan? 9.
Ibu juga 9. Ibu 18. Totalnya. Total ibu 18, bapak 9, itu udah habis semua. Ibu juga tinggal sisa 7 kalau nggak salah nih. Wah, ngeri ya. Ngeri. Diabetes Om. Nah, ya itu. Aku tadi mau bilang itu. Anjing. Diabetes Om. Ya, Diabetes Om. Ini nggak relate sih sebenarnya, cuman memang keluarga saya cukup dihantui dengan diabetes. Bapak ibu saya diabetes, dan kebetulan kenapa mungkin buat teman-teman yang melihat badan saya segini tuh udah cukup kurus. Saya sempat 120 km per jam. Tapi kamu ngurusan bukan diabetes kan? Bukan. Saya Stress. memang depresi Om, tepatnya. Bagus. Iya. Sesuai dengan tema tadi, depresi. Saya memang cukup saya coba mengendalikan nafsu makan saya. Ya bagus. Per hari ini tinggal 104 kilo Dari 120. ya cukup lah. Tapi 2018 2 tahun yang lalu saya sempat 98. Wah, itu mah ngeri pisan. Wah, ngeri banget, sampai teman-teman setiap yang ketemu saya pada saat itu kebetulan ada momentum halal bihalal, semuanya nempukin bahu saya Om. Alasannya? Sehat-sehat ya. Anjing nggak goblok. Emang gue kenapa? Ya itu kata-kata yang menyakitkan itu. Gue lagi seger-segernya padahal Om. Gue lagi seger-segernya, badan lagi enak, lagi luar biasa, dengan prima. Ini ini Om minumnya Om di sini, sambil minum aja santai. Oke, thank you. Ini ngerokok. Jadi Siap. ini podcast bebas merokok kok. Asik. Terusan kan saya ngomongin secara tidak langsung ya. Memang yang di keluarga saya yang menghantui itu diabetes Om. Sekali lagi memang itu menjadi ketar-ketir lah saya kalau sudah ada gejala-gejala yang saya ketahui, saya langsung cek darah dan lain-lain gitu. Ya saya nggak bisa mentertawakan penyakit itu sih, karena cukup menghantui saya. Karena di depan mata bapak saya pun meninggal karena diabetes, dan ibu saya per hari ini masih dengan diabetes itu menyiksa dia lah gitu. Tidak nyaman lah mungkin ya. Gak nyaman sama sekali. Bahkan akhirnya justru beberapa kali masuk rumah sakit itu karena habis pikiran, habis memikirkan itu. Selalu dengan gejala-gejala yang seperti itulah, dengan dia meratapi diabetesnya ini pasti masuk rumah sakit gitu. Jadi ya sangat luar biasa sih. Ya kalau bicara tidak nyaman, semua penyakit itu tidak nyaman. Masuk angin pun gak nyaman ya Om. Iya, tapi kalau misalkan dibawa enjoy juga bisa. Apapun bawa enjoy. Nah itu dia, Om Sony ini juga saya kenal di ranah musik nih. Ya, di ranah musik saya justru kenal pertama ini orang siapa ini, kan? Tapi keren gitu ya. Ini harusnya ada gitar ya, harusnya ada gitar biar orang-orang tahu pada saat dia. Tadi suruh beli gitar malah datang bawa rokok, itu kumaha. Suruh beli gitar dulu datang bawa rokok. Ngomongnya duit teh cukup. Duitnya gak cukup, dasar. Dea balik nggak bener Dea. Aku tadi kepikir tapi asa nggak mungkin lah ngobrol balik gitaran gitu. Padahal enggak juga, santai kan di sini mah. Kayak aku kebanyakan nyanyi disangkana ya album. Album keluarga. Om Sony ini salah satu dulu saya kenal di salah satu yayasan. Dia sempat menyuarakan lagu-lagu Beatles, bahkan saya kalau mau denger ini suka ketawa Om. Lagu Beatles yang Sunda itu loh Om. Oh iya, Sunda Beatles, benar. Sunda Beatles. Jadi bahkan ada salah satu di repackage menggunakan bahasa Sunda yang sebenarnya nyambung nggak sih itu dengan lirik aslinya lagu Beatles itu? Ya kalau artinya sih jauh sekali. Itu cuman gimmick. ngambil artikulasi aja. Oh iya, ngambil artikulasi. Oh kayak yesterday jadi Ciwidey gitu yesterday jadi Ciwidey gitu ya. Dan kebetulan aku nggak involve langsung. Gitu. Aku hanya menggunakan lagu itu. Ada teman saya yang lain lah, Tata sama Iki itu mereka buildernya mereka. Aku mah user cukup banyak aja. fansnya nggak?
lamun lo bapesna mah rada aneh. Jadi teman-teman di yayasan waktu itu repackage lagu itu ya. Iya. Dan Anda punya banyak fansnya nggak pas nyanyiin lagu itu? Ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Karena emang kedengarannya jenaka kan. Oh, namanya jenaka. Jadi jenaka kan. Oh iya. Kayak yesterday all my troubles seem so far away. Jadi mun lagu Sunda kan yesterday Ya. ciwidey lamun urang keur hayang santai. Teu nyambung kan. Tapi aku suka ya nyanyi lagu The Beatles. Tapi pada saat kudu nyanyi eta ya yang pakai bahasa Sunda kadang rada tega gitu. Tapi kita cukup mengapresiasi dong Om dengan hasil karya itu dong. Kecuali memang diminta banget sama audiens. Ya gitu betul. Kan. Kalau enggak mah tega. Tetega sama rada malu-malu kucing itu beda dikit ya Om ya. Nyal. Pokoknya lebih jauh tega. Lebih berat tidak tega. Lebih berat tidak tega. Makanya ya saya mengenal Om Sony ini, kita sempat waktu itu bikin panggung. Alhamdulillah saya dapat sponsor dan kita buat panggung dan itu cukup, wah berapa band ya waktu itu ya? Hampir 5 band ya? Ada 5 band ya, cukup banyak banget waktu itu penontonnya dan ya alhamdulillah, maksudnya waktu itu kita benar-benar effort ya, mencoba turun langsung ke jalan ngamen tapi menggunakan versi lain, yaitu benar-benar pakai panggung rigging, sound system proper, pokoknya keren banget lah. Sound system pun kita kemas sedemikian rupa menggunakan standarisasi orang-orang konser dan alhamdulillah sih pada saat itu responnya cukup baik. Sayang yayasannya bubar. Bubar sih belum. Oh, bubar belum ya? Bubar belum. Gila. Mati suri. Belum. Masih ada ke yayasannya. Ya, masih ada ya yayasannya ya. Cuman pengurusnya pada bubar ya. Pengurusnya sibuk. Aduh, termasuk ada ya sibuk banget ya. Banget sih. Tapi kegiatan itu aku masih jalanin juga. Masih jalan ya. Untuk kegiatan apanya nih? Bandnya atau ngebandnya? Kalau buat ngurus yayasannya adalah ya kan si band ini kan dia konten dari yayasan. Kalau yayasannya ada kontennya nggak ada ngapain? Oh, ya. Makanya aku masih urus kontennya. Asik. Bisa banget tuh dia. Ini tuh ibaratnya cak lontong. Pandai berkelit. Bahkan sebelum kita syuting sebelum ngerekam ini gue diancem, kalau lu nggak bisa tanya, gue yang tanya lu. Oh iya. Iya makanya hati-hati aja. Nah waktu itu kita bikin yayasan kita dipayungi sebuah yayasan yang bernama apa Om? Hias Bumi. Yayasan Hias Bumi. Ya, yaitu yayasan yang bergerak di bidang di apa Om? Jadi dulu itu karena basicnya pemikirannya penyakit disease lupus. Jadi yayasan itu bergerak tentang lupus. Jadi yayasan Hias Bumi dulu gue sebutnya dulu lah ya. Gua sudah nggak ada dulu ya. 2011 ya. 9 tahun jadi bergeraknya adalah untuk penyakit lupus. Dan kebetulan Bapak Sony yang satu ini adalah orang pemenang lupus. Pemenang lomba lupus. Juara berapa Om? Pertama. Juara ke-1. Ya buat teman-teman ya mungkin sudah pada tahu lah, lupus itu adalah penyakit autoimun. Kalau HIV atau HIV itu adalah menyerang imun ya Om. Kalau HIV itu dia kan decrease. Kalau ini increase. Lupus adalah HIV itu decrease. Kalau si lupus adalah increase. Nama penyakitnya emang lupus Om, bukannya lupus. Jadi namanya tuh aku lupa lah namanya, tapi memang lupus itu bukannya katanya memang sebenarnya nama Latin dari serigala. Ya kan, nama Latin dari serigala itu lupus. Karena apa itu Om? Ya kalau apa namanya teman-teman bilang sih
kenapa disebut lupus, kenapa disebut serigala gitu kan? Nggak tahu, karena si lupus ini kan dia tiba-tiba tidak ada hujan apapun, dia kan menyerang dirinya sendiri. Apa serigala juga gitu? Aku nggak tahu. Iya. Jadi kayaknya saya pernah dengar ulasan itu, maksudnya apa, nanti saya ada di deskripsi lah. Ada di deskripsi saya ituin daripada lama. Banyak lah tentang ya, lupus. Ini sumbernya banyak. Juga susah ditanya, nggak tahu artinya, udah lupa dia. Dia pengidap lupus tapi dia lupa bahwa dia kena lupus. Ya harus dilupakan. Tuh. Harus dilupakan, bro. Iya, harus dilupakan. Dan disebut juga adalah penyakit lupus itu adalah 1000 wajah ya, Om. Yuk, betul. 1000 wajah itu gimana maksudnya? Ya jadi 1000 wajah itu manifestasinya banyak. Dia bisa menyerang apa saja organ tubuh yang ada di tubuh kita. Oh, bukan maksudnya 1000 wajahnya jadi 1000 bentuk gitu, bukan itu ya? Ya intinya dia bisa menyerang apapun di organ di tubuh kita. Oh gitu ya. Jadi apa namanya, nggak pandang bulu lah ya. Apapun bisa diserang sama dia ya. Dan bukannya lupus ini adalah 90% wanita, Om? Kalau menurut data sih dari 10 orang itu 9:1. 9 perempuan, 1 laki-laki. Dan Anda salah satu yang satunya, berarti juara 1. Juara 1, benar kan? Aku mah nggak pernah salah, men. Ada 1 dari 10. Berarti aku juara 1 kan? Tapi biasanya kalau 1 ini udah menyerang laki-laki itu memang kondisinya pasti berat. Oh gitu? Pasti berat. Enggak, saya ngelihat Anda enggak. Ya inilah, makanya dulu aku berat. Pertama kena lupus berat. Secara fisik juga berat, secara psikis juga berat gitu kan. Tapi yalah, kalau saya mau bagi dikit lah, kita setting mindset, kita manipulasi penyakit itu, manipulasi otak gitu kan terhadap penyakit itu, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa jalan. Alhamdulillah. Intinya masih bisa berkegiatan, walaupun kata medis lupus itu tidak boleh papanasan. Pekerjaanku sekalian panas-panasan. Nanti kita ulas teman-teman bahwa kenapa mungkin, mohon maaf sebelumnya, mungkin saya tidak terlihat sopan di depan orang dengan penderita lupus. Karena satu hal, yang ada di depan saya ini tidak pernah mau dianggap bahwa dia penyakit lupus. Betul, Om? Iya, betul. Yes, betul. Makanya mohon maaf mungkin baru yang dengar video ini, ini orang Pak John ini nggak sopan banget di depan orang itu. Kalau menurut aku tuh momen seperti ini itu harus dibiasakan bahwa manipulasi otak kita sehingga penyakit itu nggak kerasa. Gitu. Om Sony itu pertama kali divonis lupus itu tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Kalau saya sakit 97. Sakit 97 itu belum ketahuan lupus? Belum ketahuan. Karena memang dulu tuh untuk laboratorium diagnosa lupus itu lama 1 bulan baru bisa ketahuan. Itu Om sakit di Indonesia? Di sini. Karena saya dengar-dengar Om Sony itu kan sebenarnya dulu bekerja di luar ya, Om ya? Ya, di luar rumah. Iyalah, kerja dulu kerja. Gak pernah serius sama dia, Pak. Dulu di mana, Om? Saya dulu pernah coba kerja di Belanda. Jadi di Red Line itu? Enggak. Di red apa? Red Light. Red Light. Royalist gitu kan. Kalau orang enggak, aku kerja di perusahaan kimia. Perusahaan kimia. Perusahaan Indonesia atau perusahaan Belanda? Perusahaan Belanda. Kok bisa, Om nyasar ke sana? Kan aku bisa bahasa Belanda. Anda nyogok dulu ya? Enggak lah. Dulu kan masih muda banget, umur aku 21 di sana. 21 ke sana. Kuliah? Enggak kerja. Enggak sempat kuliah, kerja langsung. Langsung kerja. Dulu aku SMA di? Lulus SMA. Lulus SMA di Bandung. Lulus SMA 1 tahun warawiri, tahun kedua aku udah kerja di perbankan. Jadi apa nggak kuliah kerja di perbankan? Di salah satu divisinya aku di valuta asingnya. Oh ya? Kok bisa ya? Aku mah apa yang nggak bisa? Gak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa, memang itu terbukti gitu kan. Aku di foreign exchange trading. Oke. Habis itu? Dulu tuh aku sekitar 2 tahunan lah di bidang itu. Wah jenuh, aku coba berangkat ke
Holland, Belanda, sana kerja. Ada link atau ada teman tapi link kerja nggak ada. Cuman pertamanya sih buat main-main doang sambil cari kesempatan. Taunya dapat juga kesempatan di sana. Dulu di bagian apa di kimia itu? Saya tuh dulu tuh di bagian produksi. Ini tuh namanya tuh perusahaannya tuh Etiham gitu kan. Tulisnya Etigam. Artinya? Etigam mah namanya merenya. Udah nggak ada BV gitu kan, Besloting Vennootschap. Nah, si pabrik ini dia produksi stiker diameter 1,5 senti lah. Nah, si stiker ini tuh buat indikator sesuatu itu sudah steril apa tidak, gitu kan. Nah, ketika misalkan kita pasang di gelas nih, gelas ini steril apa enggak? Kalau warnanya berubah, berarti gelas ini steril. Masih ada itu produk itu sampai sekarang? Saya pikir masih ya, karena ini produk long lasting. Saya pikir masih. Berapa tahun di sana? Saya hampir 3 tahun lah di sana. Hampir 3 tahun di Belanda. Lalu itu tahun berapa, Om? 93, 95 pulang ke Bandung. Kesini, 95 Juli ke sini. 95 Juli pulang ke Indonesia. Lalu bekerja di dulu saya ditarik di konsultan dulu lahan gambut 1 juta hektar. Bagian supervisi. Itu orang banyak yang ketipu berarti sama. banyak gitu banget gitu. Yang penting mah pokoknya kalau prinsip aku tuh apapun pasti bisa gitu kan. Dan ternyata bisa gitu kan. Nah, aku kontrak kan waktu itu 3 tahun. 3 bulan aku resign. Karena nggak betah lah, tiga Padahal bulan. niatnya nipu perusahaan itu ternyata nggak betah sendiri nipunya ya? Enggak, bukan gitu. Aku tuh justru dipaksa nipu sama. Jadi resign pulang ke Bandung kan, rencana mau berangkat lagi ke Belanda. Rencana berangkat ke Itu Belanda. waktu di Belanda itu legal ya? Legal. Luar biasa ya pengalamannya sampai ke sana ya. Bahasa Belanda belajar dari keseharian. Tukang soto Bandung keseharian bahasa Belanda. Aku berangkat ke sana nggak bisa loh. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa, tapi ya bahasa Inggris bisa lah gitu kan, lebih bisa dari orang Belandanya. Ya itu jelas. Jadi bahasa pemersatunya bahasa Inggris ya. Lalu tadi ngomongin balik lagi 97 Om sakit-sakit. Ya, 97 sakit. Itu masih bujang atau sudah nikah? Udah nikah. Sudah nikah ya, 97 ya. Lalu ngomongin tadi lupus. Akhirnya divonis bener-bener surat dokter keluar itu tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi hasil tahun 2000. Selama 3 tahun itu nggak tahu sakit apa? Nggak tahu, nyari-nyari. Dulu kan belum zaman Google. Terus boro, ya. kalau tuh zaman Google pengetahuan lupus juga belum ramai sekarang gitu kan. Ya masih ngeblank lah, harus gini harus itu nggak tahu. Sorry nih Om. Lalu yang dirasakan selama 3 tahun itu apa? Sakit meriang atau sakit apa? Kalau ini secara fisik ya. Secara fisik. Mata aku tuh 97 sakit. 97 Juli sakit apa? Sakit biasa? Ya penglihatannya keganggu. Jadi suatu hari pada malamnya pas mau tidur itu nggak ada sedikit pun nggak ada kerasa apa-apa. Kalau orang kan biasanya mau flu itu sakit tenggorokan gitu kan. Ini enggak. Ini everything was fine gitu. Tiba-tiba pagi-pagi bangun itu mata kanan itu berkabut. Ya. Mengatakan berkabut. Kayak kayak tai mata lah gitu ya, cuman. Enggak berkabut. Berkabut kayak banyak asap gitu. Berkabut, terus aku lari ke Cicendo dulu kan. Cicendo bilang, "Oh, ini ada radang." Dikasih obat habis. Pas konsumsi obat bagus. Oh ya, bagus lagi ya. Obat habis jadi lagi. Ya. Mata kanan ini 97 Juli bertahan 98 November itu hilang. Blind. 97. Ya, Juli 12 kan Agustus, September, Oktober, November. Berarti kurang lebih 16 bulan bertahannya. 16 bulan bertahan akhirnya blind, bukan low vision lagi. Sudah tidak low vision. Berarti tepatnya Om. Karena dulu itu cepet banget gitu. Cepet banget. Dari sakit ya? Yang kanan itu cepet banget dan yang kiri juga sudah mulai ke bawah waktu itu. Yang kiri sudah mulai. Oh, sorry, tadi yang benar-benar blind itu sebelah yang kanan. Yang kanan. Oke.
Yang karena aku waktu itu inget banget, aku waktu itu dirawat di sebuah rumah sakit. Jadi pekerjaanku tuh sambil baring tuh lihat lampu gitu kan. Yang kanan ini lihat lampu gitu kan. Aku masih inget November itu tanggal 9 November. Masih inget karena 9 November itu dikasih tanda bahwa mata kananku itu hilang. 9 November tiba-tiba udah bisa nggak kelihatan, udah nggak bisa lihat lagi meskipun itu cahaya. Wah ya sudahlah gitu kan, bingung mau ngapain. Nggak mungkin ya sudahlah, ini pasti ya, bingung lah gitu kan, bingung karena fisik yang lain juga parah. Betisku tuh selain mata ya, betis aku tuh segede paha. Wow. Jadi nggak bisa jalan. Jadi cuma terbaring aja, berbaring aja gitu, nggak bisa jalan sama sekali gitu kan. Waktu itu ditangani sama dokter mata, dokter darah, internis, fisioterapi. Semua mengatakan bahwa aku nggak mungkin sembuh. Si mata nggak mungkin terselamatkan. Penyakitnya juga nggak tahu ini penyakit apa. Berarti gitu. Rumah sakit pun nggak tahu itu. Nggak tahu. Jadi disantet atau apa baru nggak tahu ya. Nah, ini belok dulu dikit. Iya. Buat teman-teman atau saudara-saudara yang sakit, jadi kalau kita berobat, kita lari ke dukun, pasti pemikirannya klinik. Betul, klinik. Ya. Tapi kalau kita lari ke medis, pemikirannya medis. Betul. Ya tinggal cari lah mana gitu. Tapi kalau saya sarankan medis. Tapi dulu nggak mungkin, pasti ada sangkaan klinik juga ada, Om. Oh, saya sampai ke sana ke sini. Oh, iya dong itu. Sampai dukun udah habis berapa orang. Iya betul. Saya denger itu. Ini kejadian loh ya. Iya. Dulu ada orang pintar lah ya di Tanjung Priuk dulu tuh. Aku ke sana kan. Dia bilang, "Ini udah banyak banget katanya jinnya kiriman. Kirimannya gitu kan." Mun ayeuna berarti geus sabaraha gosen tanya. Terus dia kasih obat. Dia bilang bulan depan kesini lagi ya. Oke, siap. Bilang bulan depan. Macam-macam lah permintaan seperti itu ya. Ada yang bisa ini enggak, ini lagi bangun ini lagi bangun itu. Dia bilang sembuhin dulu gitu kan. Betul. Berapa hari mau 1 bulan kan aku harus kembali ke sana tuh. Ternyata dia yang meninggal. Si dukunnya yang meninggal. Pikir aku juga kan karena nih berobat ke dukun, akhirnya pikiran aku klinik kan. Iya betul dong. Saya mikir gini, jangan-jangan ini si saat itu jadi nyerang dia. Gitu. jadi wah bahaya. Jadi aku kadang-kadang kasihan yang ngobatin aku tuh. Wah bisi dia yang ini gitu kan. Akhir itu perjalanan 97 sampai belum blind ya itu. Belum ya? Sudah, yang kanan sudah, karena itu sudah keluar dari rumah sakit. Jadi sudah keluar medis pun saya masih warawiri berobat seperti itu. Makanya kan banyak bercandaan nih Om, banyak bercandaannya. Kenapa dukun itu disebut orang pinter? Karena pasiennya goblok. Karena yang datang bodoh. Ya itu. Wah banyak lah pokoknya mah kejadian-kejadian itu banyak gitu kan sampai aku pikir juga asal ada aneh hirupnya gitu kan. Asal zaman apa gitu. Tapi kan dulu kan pasti ikhtiar. Ya betul itu, kan? Itu salah satu ikhtiar. Iya, itu gitu salah kan? satu ikhtiar. Dan berarti 2000 itu mata kiri masih bisa melihat. Masih bisa melihat. Kondisi normal atau berapa persen? Kondisi 50 meter lah. Jadi ya nggak maksimal juga ya? Nggak maksimal. Nah sampai akhirnya ketahuan aku terdiagnosa lupus. Terdiagnosa lupus. Di tahun 2000. Tahun 2000 itu? Tahun 2000. Dokter mana Om? Jakarta atau Bandung? Bandung. Di Bandung. Dulu sama dokter Rahmat. Dia itu dokter apa ya? Internis ya? Penyakit dalam ya? Dokter ahli darah. Oh ahli darah. Justru ahli darah ya? Ahli darah. Iya. Dia bilang, oh ini penyakit ini belum ada obatnya gitu kan. Terus saya terus ngapain aku kesini? Gila ya? Itu benar loh Mei. Pas aku berdua sama istri kan, di beca itu, kalau aku lihat mah istriku teh bingung gitu ngapain. Hari aku mah enggak di otak teh. Jadi udah gini, kata dokter juga udah nggak ada obatnya. Ya udah gimana nanti aja. Jadi nekat keluarnya. Jadi keluarnya nekat. Itu kan tahun 2000 tuh
kalau nggak salah deket-deket ke pemilu yang ramai betul, partai itu kan? Betul. Itu udah gonjang-ganjing politik lah. Ya. Dan pada saat rame-rame kampanye, betul di jalan. Nah itulah salah satunya yang membantu aku buat bisa semangat juga. Aku paksain ikut kampanye gitu kan? Oh ya? Karena sudah waktunya stop untuk mikirin sakit. Iya, meratapin sakit ini. Stop. Ya. Pokoknya apapun kegiatannya bikin happy, aku jalanin. Dan Anda happy pada saat kampanye itu? Happy banget, meskipun partai apa dulu? Dulu mah, males lah ngomong. Gila lah, pokoknya males lah. Ya, kalau buat saya mah, ya sekarang mah udah gak peduli saya juga gitu. Iya, pokoknya nggak bodoh lah. Partai itu nggak mau bodoh lah. Iya, nggak mau bodoh. Bener lah, kalau kata aku mau bodoh lah. Iya. Nah, Terus dulu kan kalau duduk gini aja, 5 menit tuh udah gini. Udah nggak capek stabil, ya, nggak stabil. Iya. Terus kalau duduk 5 menit kaki udah bengkak lagi. Nah, pas aku cobain berkegiatan seperti itu yang melawan arus gitu kan, dari yang seharusnya aku lakukan. Harus diam di rumah. Akhirnya sedikit-sedikit si otak yang aku pikir dia mungkin juga komando mungkin ya ke sel-sel yang lain bahwa ini harus oke loh gitu. Karena si yang dipercaya pegang otak ini ya aku gitu ya. Ini maunya struggle gitu. Nah, hal kecil seperti itu akhirnya si otak itu selalu bahwa ini nggak bisa gini, harus maju, pokoknya harus gerak lah apapun gitu. Di tahun 2000 itu Anda ikut kampanye terus berkegiatan apa lagi? Berkegiatan ya mulai lagi lah usaha. Dan maksud itu ikut jadi tim ses atau gimana? Enggak lah, ikut konvoy hura-hura aja ya. Jadi ikut berkegiatan itu justru memberikan jadi otak itu seakan-akan memerintah organ-organ lain untuk ya alright aja lah gitu ya. Betul. Jadi kalau yang aku rasain banget tuh itu gitu kan. Ketika meratapi itu hopeless gitu. Aduh ini ngapain? Bingung kan? Malah organ-organnya juga ikut hopeless gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah mulai membiasakan bahwa ya udahlah nggak apa-apa kondisi fisik kayak gini. Yang penting kita harus jalan gitu kan. Intinya yang penting kita harus minimal kita lupakan lah penyakit ini, kita maju gitu. Oh, luar biasa ya. Luar biasa Om. Jadi di tahun 2000 itu masih 2000 itu masih yang kiri masih melihat ya? Yang kiri masih melihat. Jadi kampanye begitu pun Anda masih bisa melihat ya? Masih bisa menikmati. Masih lihat warna kuning, merah, hijau gitu ya? Kuning, merah. Yang paling banyak terlihat warna apa Om? Dulu biru kan? Oh berarti adalah itu. Dulu kan biru kan? Berarti dulu biru, gitu aja ketahuan kok. Kayak yang bener. Aduh, jadi